Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita ada sampai hari ini semua adalah karena anugerah, kemurahan dan cinta Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ini kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena pada saat ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk terima kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami perlu firman-Mu yang akan menuntun kami dalam sepanjang hidup kami. Sebab itu berbicaralah pada saat ini dan Roh Tuhan memimpin menyatakan isi hati dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39 dengan judul Doa Yesus. Mari saudara kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, ini adalah doa Yesus yang Yesus sampaikan di Taman Getsemani malam sebelum Yesus itu ditangkap dan disalibkan. Ya, sebanyak 3 kali Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalau boleh, kalau bisa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, mengapa Yesus berdoa sekiranya mungkin, kalau boleh, kalau bisa, cawan ini lalu daripadanya? Ya, kalau bisa Tuhan Bapa ambil cawan ini daripadaku, katanya. Cawan yang dimaksud Yesus dalam doa ini, saudara, adalah cawan penderitaan, cawan kesakitan, cawan kesengsaraan, dan bahkan cawan kematian yang dia harus tanggung dan alami di Bukit Golgota. Dan dia harus meminum cawan itu, saudara. Ya, cawan penderitaan. Dan firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah, tetapi dia juga sepenuhnya adalah manusia. Hanya dia tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Saudara, di dalam kemanusiaan Yesus ini, ia memohon kalau mungkin, kalau bisa, jangan terima alami sengsara, jangan terima cawan penderitaan itu dan bahkan kematian. Kalau ada cara lain, kalau mungkin ada cara lain, minta kalau boleh lalukan cawan ini. Sebagai manusia ini wajar, saudara, manusiawi, karena memang manusia ini cenderung untuk menginginkan hal yang enak, ya, hal yang semuanya baik-baik saja, terhindar dari kesukaran. Demikian juga dalam kemanusiaan Yesus, dia harus mengalami pergumulan yang berat ketika dia harus meminum cawan kesengsaraan yang berisi kutuk akibat dosa dari manusia. Jadi sebagai manusia dia alami pergumulan yang berat. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, ya, seperti mau mati rasanya." Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44, ia katakan, ia sangat ketakutan dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan di tanah, saudara. Kita melihat betapa beratnya pergumulan Yesus. Ini membuktikan kemanusiaan Yesus yang sejati, saudara. Dia alami ketakutan, dia alami kesedihan yang luar biasa. Jadi dia dalam kemanusiaannya dapat merasakan itu. Jadi ketika saudara dan saya juga mengalami yang sama, percayalah, ingatlah, Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya. Yesus sudah lebih dahulu merasakannya. Ya, dia telah menjadi imam besar dan dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Yesus dapat merasakan penderitaan yang saudara alami. Yesus tahu
bahwa kehendak Allah itu adalah dia harus mati di atas kayu salib, ditikam oleh penderitaan kita. Dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5 sampai 10 di sana dikatakan, dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, saudara, oleh bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita. Itulah yang Yesus pahami, saudara. Dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi di dalam doanya, jikalau sekiranya mungkin, ya saudara, kalau seandainya ada cara lain, Yesus ingin dapatkan cara lain itu. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada jalan lain. Yesus Kristus adalah satu-satunya korban yang harus dikorbankan untuk menebus dosa manusia itu. Dan kita lihat Yesus taat, ya. Kemudian Yesus berdoa kembali di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, doa ini mengungkapkan sikap penyerahan Yesus yang sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Yesus memberikan contoh, ya saudara, teladan. Ia memilih hidup mengikuti keinginan roh, bukan keinginan dagingnya. Yesus menaklukkan daging dan membiarkan dia tunduk, dipimpin dan dikuasai oleh roh. Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadilah kehendakmu. Inilah komitmen yang dilakukan Yesus pada kehendak Allah sepenuhnya. Seluruh tubuh, pikiran, jiwanya diserahkan pada kehendak Bapa dan membiarkan dia tunduk pada kehendak Bapa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mengingat dan menghormati korban kematian Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa dan kebinasaan dengan hidup kudus dan berkenan kepadanya. Saudara, ketika Yesus pun harus menghadapi penderitaan, dia tunduk pada kehendak Allah. Dan kita melihat Allah memberikan kekuatan. Dia kirimkan malaikatnya, ya, memberi kekuatan kepadanya. Seorang malaikat menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Demikian juga ketika kita berada di dalam penderitaan, percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada saudara. Kematian Yesus di atas kayu salib menyelamatkan hidup kita. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit itu di mana kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus yang telah mati tersalib di atas bukit Golgota. Mari saudara, kita menghormati, mengingat dan hidup dalam penghormatan kita kepada salib Kristus itu. Puji Tuhan. Dan biarlah perenungan firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu menghargai korban dan kematian Yesus di atas kayu salib. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib supaya kami hidup. Pengorbanan-Mu Tuhan menghidupkan kami dan ajar kami untuk mengikuti teladan Tuhan. Tunduk dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, lindungi, sertai, dan nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.